Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan materi penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan apa sih, apa saja penyakit reproduksi manusia dan apa saja upaya pencegahannya. Nah, di sini ada beberapa macam penyakit. Ada beberapa macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama itu sifilis atau biasa kita sebut orang Indonesia sebut raja singa. Nah, di sini cara penyakit ini itu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, jadi sifilis ini eh, disebabkan oleh bakteri yang namanya Treponema pallidum. Nah, ini gambar dari bakteri Treponema pallidum dan cara penyebarannya itu dengan cara menular dengan secara seksual. Dan ciri-ciri orang kejangkit penyakit sifilis itu munculnya luka atau bisul kecil tanpa rasa sakit pada alat kelamin. Jadi pada alat kelamin pria ataupun wanita. Nah, sedangkan lama-kelamaan sangat sakit disertai demam serta nyeri, kerusakan otak, jantung, dan kelumpuhan. Serta bisa apabila terjangkit penyakit sifilis ini akan berakhir dengan kematian. Selanjutnya ada penyakit gonore atau biasa disebut dengan kencing nanah. Cara penularannya itu dengan cara seks bebas. Bakteri ini disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Jadi gonore ini disebabkan oleh bakteri Neisseria. Ingat ya, Neisseria gonorrhoeae bacanya. Nah, ini gambar dari bakteri itu sendiri. Ciri-cirinya itu disebabkan oleh keluarnya cairan dari alat kelamin serta rasa nyeri ketika buang air kecil. Jadi kalau sesudah buang air kecil atau pas buang air kecil itu keluarnya nanah, maka bisa disebut orang itu terjangkit penyakit gonore. Cairan yang keluar berupa nanah, serta penyakit ini sering disebut kencing nanah. Jika tidak cepat ditangani, maka menyebabkan kemandulan hingga kerusakan organ tubuh. Lebih khususnya itu pada alat kelamin itu sendiri. Kalau pada wanita bisa terjadi kemandulan. Ataupun laki-laki juga bisa. Selanjutnya, ada yang namanya penyakit AIDS atau Acquired Immune Defense Syndrome. Nah, defense atau imun itu tahu kan biasanya terjadi ketika imun tubuh itu eh, sudah turun atau kekebalan tubuh itu nggak sekuat muda gitu. Ya biasanya juga orang muda juga bisa terjangkit penyakit AIDS dan HIV ketika berhubungan seks bebas. Nah, ini penyakit ini disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunification Virus. Nah, ini gambar dari HIV itu sendiri. Ini bentuk dari virus HIV. Nah, penyakit ini menyerang alat kelamin. Tidak menyerang alat kelamin, tetapi menyerang sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Sudah jelas ya, anak-anak? Jadi, penyakit AIDS atau HIV ini tidak menyerang alat kelamin kayak penyakit-penyakit lainnya, tetapi dia menyerang sistem imun tubuh pada orang itu sendiri. Nah, sedangkan akibatnya tubuh menjadi rentan sehingga
eh, terkena berbagai macam penyakit. Jadi kalau sudah kena HIV atau AIDS, dia ada penyakit lain kayak contohnya kan misalnya sariawan segala macam pusing kayak terus biasanya kalau orang kena HIV atau AIDS itu kalau kena goresan itu lukanya nggak kering-kering karena imun tubuhnya sudah menurun. Biasanya kan kalau kena luka atau peso, imun tubuh itu atau sel-sel itu akan menutup itu sendiri. Nah, sedangkan ini udah tidak bisa lagi. Penyakit AIDS ini juga termasuk penyakit menular seksual. Nah, cara penularannya juga bisa dengan cara seks bebas serta jarum suntik. Yang biasanya yang kita tidak diketahui itu jarum suntik itu cuman hanya sekali pakai, tidak boleh lebih dari sekali pakai. Serta ibu terinfeksi HIV kepada janin atau transfusi darah. Nah, apabila ibu yang orang hamil terus terjangkit HIV atau AIDS biasanya terjadi kemandulan hingga kematian itu sendiri. Nah, sampai sekarang penyakit ini belum ada obatnya, cuman peredang rasa sakit. Nah, selanjutnya herpes genitial atau herpes kelamin. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh virus herpes simplex. Nah, ini bentuk virus herpes simplex yang menyerang alat kelamin, sedangkan AIDS dan HIV tadi bukan menyerang alat kelamin tetapi menyerang imun. Beda ya anak-anak. Nah, cara penyebarannya masih sama dengan cara seksual atau berhubungan bebas bebas. Nah, ciri-cirinya terdapat luka melepuh di area kelamin yang menyebabkan rasa sakit dan gatal. Selanjutnya ada klamidia. Nah, klamidia ini diakibatkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis yang menyebabkan eh, cairan pada alat kelamin serta gejala pada wanita itu biasanya keputihan dan sakit saat buang air kecil, sedangkan pada pria keluarnya cairan dari penis. Ingat ya anak-anak, ketika namanya cairan atau nanah itu beda. Ingat, nanah atau cairan itu beda. Pada saat buang air kecil itu sakit pada bagian skrotum dan rasanya kayak luka bakar. Selanjutnya menyebabkan kemandulan atau radang panggul dan kehamilan di luar rahim. Nah, biasanya terjadi kemandulan kayak walaupun lahir itu cacat segala macam itu juga termasuk ada penyakit orang tuanya terjangkit penyakit chlamydia. Selanjutnya keputihan nih untuk kaum hawa penyakit penyakit ini terjadi karena faktor kurang menjaganya kebersihan pada organ reproduksi. Nah, jadi untuk kaum hawa khususnya rajin-rajinlah menjaga kebersihan diri sendiri. Serta gejalanya ada beberapa gejalanya yaitu keluarnya cairan putih keabu-abuan pada vagina. Selanjutnya penyakit ini disebabkan oleh jamur. Ingat, ini disebabkan oleh jamur bukan bakteri. Jamur, bakteri atau virus itu beda ya. Nah, nama jamurnya itu Candida albicans. Ini bentuk gambar jamur itu. Bentuk gambar jamurnya itu ini. Nah, ada beberapa cara tindakan pencegahan. Ada beberapa cara tindakan pencegahan. Yang pertama yaitu hindari hubungan seks di luar nikah. Di sisi lain juga dilarang oleh agama. Di sisi kesehatan juga tidak baik untuk tubuh itu sendiri.
Yang kedua, jaga kebersihan organ reproduksi. Ingat, sebagai orang muslim, kebersihan itu sebagian dari iman. Maka sebisa mungkinlah jaga kebersihan tubuh, lingkungan, serta poin ketiga, tidak menggunakan jarum suntik atau jarum tato yang tidak steril. Ingat, yang tidak steril. Jadi kalau sudah jarum suntik itu sudah sekali pakai, dibuang. Ini biasanya kalau yang ingin masuk bagian keperawatan segala macam harus tahu kalau jarum suntik itu hanya sekali pakai, tidak boleh lebih dari sekali pakai. Nah, ada satu lagi tindakan pencegahan khususnya untuk orang muslim. Setiap hari Jumat potong rambut. Setiap hari Jumat potong rambut. Di sisi lain juga itu sunnah. Di sisi lain juga itu termasuk menjaga kebersihan tubuh, kita sehat, dan kita juga dapat pahala. Ingat kan sunnah ketika dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Nah, sekian materi dari Bapak. Apabila ada kurang, Bapak mohon maaf. Terlebih pada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.